Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak kami sekalian yang kami sayangi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masih diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga kita masih dapat berjumpa, masih dapat bertemu untuk melanjutkan mata pelajaran PPKN kita di kelas 12 ini ya. Pada bab 2, masih bab 2, judulnya Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Nah, kita lihat slide berikutnya. Untuk bab 2 ini ternyata ada 3 judul kecil ya, ada 3 judul kecil A, B, C. Untuk A-nya ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Untuk B-nya juga sudah kita bicarakan pada pertemuan atau video yang lalu, video pembelajaran yang sudah lewat ya. Sekarang berarti kita yang mau kita pelajari adalah bagian C-nya. Walaupun kita pelajari bukan secara mendalam betul ya, hanya sepintas lalu saja kita dalami. Kita lihat slide yang berikutnya. Nah, ini dia ya, bagian C. Ternyata dari bagian C ini sendiri ada 2 hal yang mau kita katakanlah kita bicarakan ya. Yang pertama bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya. Yang kedua partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. Kita lihat satu persatu. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya. Maksudnya hukum di sini dalam arti luas ya, dalam arti luas. Boleh dikatakan norma-norma lah. Norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Ini dalam arti luas ya. Kita ambil contohnya di mana? Di lingkungan keluarga ada, di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan yang lebih luas lagi yaitu bangsa dan negara. Kita ambil di sini contohnya 3-3 ya, untuk keluarga 3, untuk sekolah 3, masyarakat 3, bangsa dan negara 3. Namun sebenarnya bentuknya ini banyak ya, banyak ini bentuknya. Namun untuk supaya lebih pokoknya kita paham apa yang dimaksud dengan bentuk pelanggaran hukum ini dan sanksinya. Kita lihat misalnya langsung saja untuk yang pertama dalam lingkungan keluarga. Contoh bentuk pelanggarannya misalnya yang pertama melanggar perintah orang tua. Nah, ini berarti anak ya, anak yang melanggar perintah orang tua. Misalnya disuruh mengerjakan ini tidak mau. Justru yang dilarang dikerjakan. Nah, ada anak-anak model-model seperti ini. Inilah contoh yang melanggar hukum ya, perintah orang tua. Contoh yang kedua, menonton acara televisi sampai larut malam. Ini juga biasanya kepada anak-anak ya, tidak boleh menonton acara televisi sampai larut malam. Apalagi misalnya menonton televisi yang acaranya tidak mendidik. Tidak mendidik. Misalnya apa itu? Contoh adegan-adegan kekerasan ya, adegan peperangan, adegan perkelahian, apalagi adegan percintaan umpamanya ya, drakor-drakor misalnya atau sinetron-sinetron India yang katakanlah isi dramanya itu percintaan orang-orang dewasa. Orang-orang dewasa itu tidak boleh kita tonton ya, apalagi kita menontonnya sampai larut malam. Itu tidak mendidik, tidak bagus bagi kita selaku anak sekolah. Yang berikutnya menggunakan HP bukan untuk pembelajaran. Iya benar, kadang-kadang ini orang tua tidak bisa mengontrol anaknya setiap hari 24 jam. Jadi sebenarnya orang tua sudah mempercayai kita, anaknya sekolah ini, bahwasanya dibelikannya paketnya oleh ayah dan ibu kita itu adalah niat orang tua itu adalah untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran. Namun anak-anak sekarang kadang-kadang yang kurang
katakanlah mengikuti perintah orang tua atau keinginan orang tua, justru kadang-kadang dipakainya untuk yang lain-lain. Misalnya untuk apa? Untuk main game online, membuka-buka YouTube yang tidak perlu. Aduh, jangan biasakan seperti itu ya. Itu namanya durhaka kepada orang tua. Sekarang kita lihat di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah contohnya pelanggaran hukumnya ya. Terlambat datang ke sekolah. Oh iya benar, ini terlambat datang ke sekolah ini waktu tatap muka ya itu. Yang kedua, tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Kemudian tidak membayarkan uang sekolah. Ini mana tahu ada pembiayaan dari sekolah umpamanya untuk membeli ini atau membeli itu. Ini kadang-kadang siswa yang suka melanggar perintah orang tua tadi, seperti keluarga tadi, itu biasanya kadang-kadang uangnya dipakainya dulu untuk katakanlah hal-hal yang tidak perlu, dijajankannya dulu umpamanya, akhirnya habis. Contoh seperti itu jangan ya, jangan ditiru contoh seperti itu. Berikutnya ke lingkungan masyarakat, mangkir dari ronda malam. Nah ini biasanya di kampung-kampung ya, atau di kota juga mungkin ada ya. Udah dimusyawarahkan dalam masyarakat kita akan membuat ronda malam. Ternyata setelah dibagi malam A, misalnya Bapak A, B, C, malam B, misalnya malam Senin ya, malam Selasa, malam Rabu dan seterusnya. Ternyata ketika giliran Bapak A untuk siskamling, Bapak itu tidak datang, tidak ronda malam. Padahal Bapak itu tidak ada halangan dan tidak sakit umpamanya. Ini namanya mangkir ya, mangkir dari ronda malam atau siskamling. Yang berikutnya mengganggu tetangga. Yang mengganggu tetangga di sini maksudnya contohnya misalnya gini, menghidupkan lagu-lagu keyboard umpamanya atau karaoke umpamanya di rumah kita umpamanya, sementara di sebelah rumah kita mungkin lagi tidur umpamanya, apalagi kita berlagu atau menyanyi malam-malam umpamanya ya, itu mengganggu tetangga sebelah yang mau istirahat, begitu. Atau menghidupkan televisi terlalu kuat umpamanya, itu juga mengganggu tetangga. Kadang-kadang siang hari pun misalnya kita berkaraoke, memang tidak mengganggu tetangga yang lagi tidur, tapi misalnya kita berkaraoke, misalnya lagi azan zuhur umpamanya, lagi azan asar, kita berkaraoke, itu juga mengganggu ya, mengganggu tetangga juga, mengganggu ketertiban atau mengganggu juga orang yang mau sholat. Itu menandakan kita itu tidak menghargai waktu untuk sholat. Berikutnya kita lihat tidak mau ikut kerja bakti yang sudah disepakati. Nah ini biasanya dalam suatu masyarakat ya, misalnya apa ya, mau bulan Ramadan umpamanya kan, itu biasanya di suatu desa atau di suatu kampung itu akan mengadakan kerja bakti gotong royong membersihkan rumah ibadah atau membersihkan tanah wakaf umpamanya, tapi dia tidak mau ikut kerja bakti. Nah ini adalah contoh pelanggaran secara sederhana ya dalam masyarakat. Kemudian kita lihat dalam lingkungan bangsa dan negara. Yang pertama, melanggar rambu-rambu lalu lintas. Ini contohnya ini sangat sederhana ya. Kalau kita perhatikan di mana-mana memang banyak sekali orang Indonesia ini yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kalau kita mau melihat negara kita ini adalah negara yang tertib atau tidak, negara kita ini yang patuh pada hukum atau tidak, kita bisa melihat di perjalanan saja, di jalan raya bisa kita lihat. Kalau orangnya patuh pada rambu-rambu lalu lintas, biasanya itu menunjukkan negara itu adalah negara yang tertib.
Yang kedua, melakukan korupsi. Ya, ini biasanya korupsi ini adalah mencuri uang negara ya, mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi dan keluarga umpamanya ya. Misalnya dana-dana untuk keperluan masyarakat umpamanya ya, dana-dana bantuan sosial umpamanya diambil, dipotong, diambil sekian persen tanpa diketahui orang lain untuk kepentingan sendiri, untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga. Ini naudzubillah min dzalik ya, jangan biasakan maunya. Kalaupun ada di negara kita ini misalnya pejabat-pejabat yang korupsi, mari kita sama-sama doakan supaya mereka cepat-cepat bertobat sebelum terlambat. Kemudian yang ketiga, tidak peduli dengan anjuran pemerintah. Ya, sekarang kita lihat slide yang berikut. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum ya. Jadi kalau ada orang yang melanggar hukum itu biasanya akan mendapat sanksi. Sanksi itu artinya hukuman ya. Nah, kita lihat di sini hukum yang kita maksud adalah norma-norma dalam arti yang luas ya. Hukum dalam arti yang luas. Misalnya norma agama. Oh, ternyata norma itu ada 4 ya. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Walaupun sebenarnya yang kita bahas di sini adalah norma hukumnya, tapi tidak ada salahnya kita bahas secara lebih luas lagi. Apa itu yang dimaksud dengan sanksi? Sanksi itu hukuman ya. Apa yang dimaksud dengan norma? Norma itu adalah aturan atau ketentuan ya, dalam kehidupan masyarakat. Nah, kita lihat ada norma agama misalnya. Norma agama itu kalau kita langgar itu hukumannya adalah dosa. Hukumannya adalah dosa dan diazab di akhirat setelah hari kiamat. Nah, oleh karena katakanlah siksaannya itu nanti setelah hari kiamat, maka kadang-kadang orang tidak begitu peduli dengan sanksinya, karena tidak langsung dibalas oleh Tuhan. Kadang-kadang ya dibalasnya hanya di akhirat. Jadi orang kadang-kadang melakukan dosa saja, dia tidak peduli karena tidak langsung mendapat azab di dunia ini. Sedangkan sumber dari norma agama ini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa berupa perintah dan larangan. Jadi perintah-perintah dan larangan-larangannya. Kalau perintahnya itu kita kerjakan dan larangannya itu kita jauhi. Masuk kita ke norma kesusilaan. Apa kira-kira sanksinya kalau melanggar hukum norma kesusilaan? Tentu dia malu ya, merasa bersalah, merasa menyesal. Kenapa? Karena norma kesusilaan ini bersumber dari suara hati nurani. Jadi setiap orang itu punya hati nurani yang dalam, yang bisa membedakan mana yang bagus, mana yang tidak bagus, mana yang salah, mana yang benar. Jadi kalau dia melakukan kesalahan karena melanggar norma kesusilaan, biasanya dia itu akan merasa bersalah. Walaupun kadang-kadang tidak diketahui orang lain, umpamanya ya, dia merasa bersalah. Walaupun dia merasa menyesal karena sudah melanggar norma kesusilaan, melanggar hati kecilnya sendiri. Berikutnya norma kesopanan. Ini biasanya sanksinya atas pelanggaran hukum atau norma kesopanan itu misalnya dia akan dikucilkan, dia akan dicemooh, dia akan dicela oleh orang sekitarnya atau masyarakatnya. Kenapa? Karena norma kesopanan ini bersumber dari kebiasaan, bersumber dari adat istiadat, bersumber dari budaya dalam suatu masyarakat. Jadi kalau ada orang yang melanggar norma kesopanan, biasanya itu sampai dikucilkan dalam
masyarakat. Kemudian norma hukum, apa sanksinya bagi pelanggaran norma hukum? Nah, itu ada berupa denda, ada berupa penjara, ada berupa bui atau lembaga pemasyarakatan. Kalau dendanya itu biasanya bisa berupa uang, bisa penyitaan harta benda, atau pencabutan hak-hak tertentu. Nah, sedangkan untuk norma hukum ini sendiri bersumber dari negara atau pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Jadi dia lebih tegas ya. Nah, ya kita lihat slide berikutnya. Ya, sanksi norma hukum. Nah, inilah yang kita lihat dari apa tadi ya, norma hukum yang paling bawah tadi ya, pada slide sebelumnya yang paling bawah ini norma hukum ya. Sanksi norma hukum itu adalah lebih tegas dan nyata. Tegas dan nyata. Sanksi itu artinya hukuman ya. Kita lihat apa itu tegas, artinya adanya aturan yang telah dibuat secara material dan telah diatur dalam perundang-undangan. Jadi dia sudah ada kitabnya ya, sudah ada kitab undang-undangnya, sudah ada dituliskan dalam sebuah buku, sudah dikodifikasi. Misalnya dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 10 dikatakan bahwa sanksi atau hukuman pidana itu berbentuk yang pertama hukuman pokok, yang kedua hukuman tambahan. Hukuman pokok itu kita lihat contohnya hukuman mati dan hukuman penjara. Sementara hukuman tambahan bisa pencabutan hak-hak tertentu, bisa perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu. Sedangkan nyata artinya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukum berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Misalnya kalau mencuri, pasal berapa, hukumannya berapa. Kalau misalnya merampok, pasal berapa, hukumannya berapa tahun, umpamanya. Pencemaran nama baik, umpamanya, pasal berapa, hukumannya berapa. Itu sudah jelas ya, nyata. Ya, sekarang kita masuk kepada slide yang berikut. Partisipasi dan kesadaran hukum di masyarakat. Kita lihat yang pertama misalnya di lingkungan keluarga, contohnya adalah mentaati perintah orang tua. Nah, contohnya tadi sudah kita singgung pada slide sebelumnya ya. Misalnya kalau di orang tua menyuruh menggunakan HP itu hanya untuk pembelajaran, berarti gunakanlah HP itu untuk pembelajaran saja. Kemudian kita tidak kalau disuruh orang tua jangan menonton televisi sampai larut malam, ya kita nggak usah nonton televisi sampai larut malam. Kita nggak usah menonton televisi yang tidak baik untuk kita tonton. Kita belum boleh menonton misalnya adegan-adegan kekerasan dan adegan-adegan orang tua, misalnya percintaan, itu belum boleh. Nah, kemudian untuk berikutnya saling membantu antar anggota keluarga. Kemudian melindungi anggota keluarga. Ini misalnya kita selalu usahakanlah di luar sana kita menjaga nama baik keluarga. Jangan kita bertingkah di dalam rumah, jangan kita bertingkah di luar rumah sehingga membuat jelek nama keluarga. Jangan ya. Jagalah nama baik keluarga. Di sekolah misalnya membantu teman, ya ini baik teman sekelas maupun teman di luar kelas. Kalau misalnya ada yang orang perlu bantuan, kita bantu. Jangan nunggu mereka minta bantuan atau minta tolong. Kalau begitu kita lihat dia merasa kesusahan, silakan dibantu. Kalau kita memudahkan urusan orang, membantu orang, insya Allah saat kita nanti kesusahan, kita juga akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tangan orang lain. Kemudian melindungi teman dari perundungan, penganiayaan terhadap orang-orang yang lemah ya. Misalnya ada geng, membuat geng, kelompok geng, umpamanya orang yang tidak masuk dalam kelompok geng itu biasanya akan dibully umpamanya ya.
Kemudian mentaati peraturan sekolah, ya misalnya kalau masalah baju, misalnya masalah apa ya, rambut bagi pria umpamanya tidak boleh merokok, tidak boleh, apa namanya, terlambat umpamanya ya, patuhilah, peraturan sekolah. Jadi misalnya apa, mengerjakan tugas-tugas sekolah juga itu mematuhi peraturan sekolah. Membayar uang keperluan sekolah itu juga termasuk menaati peraturan sekolah. Jangan dijajankan biaya untuk sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat, yang pertama menyerahkan pelanggar hukum kepada polisi. Nah, kalau memang kita katakanlah masih anak sekolah, tentu kita tidak berani ya menyerahkan pelanggar hukum kepada polisi. Apalagi pelanggar hukumnya itu misalnya pencuri atau penjahat, tentu kita tidak berani. Kita masih anak sekolah, masih anak kecil. Jadi bagaimana solusinya kalau kita misalnya melihat pelanggaran hukum itu bisa saja kita laporkan kepada RW, kepada RT atau kepada kepala lingkungan atau kepala dusun ya. Nanti biar kepala dusunnya yang melaporkan kepada polisi, biar kepala dusunnya yang membawa pelanggar hukum itu kepada polisi. Begitu, paling tidak usaha kita untuk mematuhi hukum di lingkungan masyarakat. Yang kedua, mengikuti kegiatan siskamling. Nah, ini biasanya untuk orang tua ya, untuk orang yang sudah dewasa dan berkeluarga biasanya. Yang berikut, menjaga hak-hak tetangga. Ini dia. Seperti kita katakan tadi, kalau misalnya tetangganya lagi sakit atau lagi tidur, kita jangan sembarangan menghidupkan katakanlah televisi kuat-kuat atau karaoke atau musik yang kuat-kuat, jangan ya. Mereka juga perlu istirahat. Kemudian apalagi contohnya, mengikuti kerja bakti, misalnya dalam rangka menyambut HUT RI. Kemudian dalam negara kita lihat yang pertama, mentaati rambu-rambu lalu lintas ya. Ini misalnya kalau lampunya lagi merah umpamanya ya, itu kita berhenti. Kalau kuning bersiap-siap ya, kalau hijau boleh jalan. Kemudian mengikuti kegiatan pemilu, ya ini bagus juga ya. Untuk pesta demokrasi sekali dalam 5 tahun, ini sebaiknya kita betul-betul memikirkan masa depan kita 5 tahun ke depan. Jadi kita jangan salah memilih. Walaupun seandainya di antara 2 atau 3 calon itu kita tidak ada yang suka, tapi ada di antaranya tentu yang kita lebih suka. Kita menggunakan suara kita lillahi ta'ala. Mudah-mudahan pilihan kita tidak salah. Kenapa? Kalau kita salah dalam memilih, kemudian yang terpilih juga katakanlah tidak kompeten, katakanlah kurang, itu akan kita tanggung resikonya selama 5 tahun. Kalau misalnya yang kita pilih tepat, kita juga akan menerimanya selama 5 tahun. Jadi jangan sampai salah pilih. Yang berikut, menjaga fasilitas umum. Ya, misalnya kalau di kota-kota besar ada telepon umum ya, ada halte-halte umum, ada macam ya. Itu juga harus kita jaga. Terminal-terminal harus kita jaga. Ya, kemudian tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian mengikuti anjuran pemerintah, misalnya menjaga-jaga tempat fasilitas umum tadi yang dibuat oleh pemerintah. Nah, ternyata kita sekarang sudah masuk uji kompetensi ya. Berarti materi kita sudah selesai. Di sini ada 13 soal, tapi bukan berarti nanti ujiannya 13 soal. Ini bisa saja menjadi 15 soal, bisa menjadi 20 soal. Dan bentuknya juga nanti bisa berubah menjadi mengisi, bisa berubah menjadi true false, bisa menjadi menjodohkan, bisa menjadi pilihan berganda. Jadi ini tidak
katakanlah patokan yang ke-13 ini, tapi intinya yang ke-13 inilah yang hal-hal yang mau diuji-ujikan itu ada 13 ini ya. Jadi nanti bisa kita rubah menjadi lebih banyak soalnya dan bentuknya juga bervariasi terserah guru masing-masing. Ya, ternyata sudah selesai, sudah pada slide penutup ya. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak kami sekalian. Kalau ada kata-kata yang salah, tidak ada salahnya, saya mohon maaf ya. Karena saya selaku manusia biasa, mungkin ada kekurangan, mungkin ada yang terlalu berlebihan. Saya atau kita mengajak ya, sama-sama kita mohon ampun apabila dalam kegiatan kita tadi juga kita ada melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup acara ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.